kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, Dia suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, Dia suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendam ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendam ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan dendam ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan dendam ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan dendam ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ayo adik-adik, kita datang kepada Tuhan, kita sama-sama menyembah-Nya. Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ayo sama-sama katakan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ya Tuhan, benar pengharapan kami berada di dalam-Mu. Mari kita adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu
lagu ini bersama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan bersama. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Ayo adik-adik, angkat tanganmu, menyanyi lagu ini. melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yes, adik-adik, mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Sikia baya 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 baya. Katakan adik-adik. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sama-sama adik-adik katakan. Hanya Kau Yes. yang ku Ya Tuhan, benar. andalkan, Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan adik-adik. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Bersama-sama channel. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan kita adik-adik. Angkat sembahmu, puji Dia, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Ayo adik-adik, sama-sama kita angkat penyembahan, kita sembah Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam kehidupanku, dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu.
Shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Nehemia. Siapa sih itu Nehemia? Di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama dijelaskan bahwa ia adalah seorang tawanan bangsa Persia. Ia bekerja melayani di istana Susan di kerajaan Persia sebagai salah seorang juru minuman raja. Tuhan menempatkan posisinya sebagai juru minuman raja bukanlah sebuah kebetulan. Namun Tuhan punya rencana dan panggilan yang jauh lebih besar dalam kehidupannya saat itu. Sebagai seorang juru minuman raja, otomatis Nehemia memiliki akses langsung dan secara terus-menerus setiap harinya dekat dengan raja. Para juru minuman akan mencicipi setiap minuman atau makanan yang disediakan bagi raja terlebih dahulu sebelum ia memakan atau meminumnya. Hal ini bertujuan supaya mencegah penyakit atau hal buruk dan bahkan kematian yang dapat dialami oleh raja karena minuman atau makanan yang ia makan atau dia minum. Menurut sejarawan yang bernama Herodotus yang berasal dari Yunani dan bergelar sebagai bapak sejarah, bangsa Persia sangat menghormati juru minum dan mereka dianggap sebagai pejabat tinggi. Suatu ketika, Nehemia mendengar kabar yang buruk dari Hanani dan beberapa orang Yehuda yang datang ke Puri Susan tempatnya bekerja. Mendengar hal itu, Nehemia duduk sambil menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka. Di saat yang sama, Tuhan juga memberikan hati dan panggilan kepada Nehemia untuk bisa kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok-temboknya yang sudah hancur. Belajar dari kisah hidup Nehemia ketika teman-teman hari ini ditempatkan di dalam sebuah lingkungan sekolah, pertemanan, dan kebanyakan teman-teman kalian belum percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kenakalan dan bermalas-malasan. Bahkan mungkin kalian hari ini ditempatkan Tuhan di dalam sebuah keluarga yang mungkin papa dan mama kalian belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bukan sosok orang tua yang bisa menjadi teladan yang baik. Semuanya itu tidak kebetulan, sama seperti Tuhan menempatkan Nehemia sebagai juru minuman raja pada saat itu. Tuhan rindu ketika Dia menempatkan setiap kita di dalam sebuah lingkungan sekolah, pertemanan, atau bahkan di dalam sebuah keluarga. Kita bukan hanya sekedar menjadi murid yang biasa-biasa saja, menjadi murid teman yang baik, atau bahkan menjadi anak yang menghormati orang tua kita. Namun lebih dari itu, Tuhan memanggil setiap teman-teman semua hari ini untuk menjadi murid, seorang teman, atau bahkan anak yang menjadi teladan, kesaksian, dan membawa keselamatan kepada setiap orang, setiap teman, dan bahkan setiap anggota keluarga kita yang belum diselamatkan. Ayo kita belajar sama-sama untuk menerima panggilan itu dengan menjadi seorang murid, seorang sahabat, dan anak di rumah yang menjadi teladan, berkat, serta kesaksian bagi setiap mereka. Nah teman-teman, siapa yang mau menerima panggilan Tuhan hari ini? Pasti teman-teman semua ingin menerima panggilan Tuhan hari ini. Ayo sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, ajar kami agar menerima panggilan-Mu hari ini. Ubah kami menjadi teladan dan berkat untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik. Halo
adik-adik semua, apa kabarnya? Senang sekali di Fun Activity Started kali ini Kak Dani tidak sendiri karena Kak Dani bersama Kak Angga di sini akan menemani adik-adik. Nah, adik-adik tentu tadi sudah belajar firman Tuhan ya. Iya, Kak Dani. Tentang taat pada panggilan Tuhan, Kak Angga. Iya, betul. Nah, sekarang Kak Dani dan Kak Angga ingin mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas. Iya, betul Kak Dani. Kreativitasnya gampang banget adik-adik, yaitu kreativitas membuat ulat bulu. Ulat bulunya bahan-bahan yang digunakan hanya dengan menggunakan kertas berwarna-warni ya Kak. Iya, betul. Kertas origami. Jadi kalau adik-adik punya kertas origami, adik-adik dengan mudah dapat membuatnya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan Kak? Kita membutuhkan gunting juga adik-adik. Dan jangan lupa kita ada sedotan. Dan yang terakhir adalah spidol ya. Oke, sudah dicatat bahan-bahannya, langsung saja kita mulai ya Kak. Iya. Oke, pertama-tama kita lipat dulu kertasnya seperti ini. Dan dari satu kertas ini bisa menjadi 4 ulat bulu. Dilipat seperti ini ya. Kemudian setelah dilipat seperti ini, dilipat lagi. Nih. Dan ini juga dilipat ya. Kemudian setelah itu dilipat seperti ini. Kemudian kalau udah jadi kayak gini, adik-adik bisa langsung gunting. Digunting satu persatu dengan rapi. Oke. Lalu ini jangan lupa lagi digunting lagi ya. Nah, sampai menjadi 4 yang seperti ini. Jadi kalian bisa buat 4 ulat bulu. Oke, ini perlu disimak baik-baik. Jangan sampai salah cara melipatnya karena akan mempengaruhi jalan ulatnya ya. Yang pertama ini dilipat dulu seperti ini, dilipat 2. Kemudian jangan lupa setelah dilipat 2 seperti ini adik-adik, dilipat lagi yang bagian bawah ke dalam. Seperti ini. Lalu dilipat lagi satunya. Seperti ini. Udah jadi seperti ini. Dilipat lagi. Seperti ini. Oke, sudah jadi. Sekarang ini dilipat lagi ya, semakin kecil. Dan ini dilipat lagi ke dalam. Lalu dilipat lagi semuanya menjadi seperti ini. Nah, sudah jadi. Tinggal kita gunting berbentuk ulat bulu. Jadi sudut-sudutnya yang runcing-runcing, adik-adik bisa gunting sampai berbentuk bulat-bulatan ya. Seperti ini adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita membuka lipatannya. Kita akan mencari di manakah posisi kepala dan ekornya. Oke. Setelah kita sudah menemukan seperti ini posisinya, jangan dilipat sampai penyet ya. Kita beri mata dulu nih adik-adik. Kalian bebas menggambar dengan spidol atau krayon untuk matanya ya. Jangan lupa berikan senyuman buat ulatnya. Nah, sekarang ulat bulunya sudah jadi. Seperti ini contohnya. Nah, adik-adik, ulat bulu Kak Angga udah jadi. Ulat bulu Kak Dadi juga udah jadi. Sekarang waktunya kita mau balapan. Jangan lupa sedotannya. Hitung ya. 1, 2, 3. Nah, adik-adik seru banget ya Kak ya. Seru sekali Kak Dani. Adik-adik jangan lupa dicoba di rumah. Iya, betul itu adik-adik. Nah, Kak Angga ngomong-ngomong dengan pelajaran yang tadi adik-adik sudah pelajarin tentang firman
untuk taat, Iya. ya kalau dikaitin dengan permainan ini Kak Angga, kita beri contoh hanya dengan satu tiupan saja ulatnya bisa berjalan, Kak. Betul Kak Dani. Nah, hanya dengan satu ucapan Tuhan, Abraham memilih untuk taat melakukan perintah Tuhan. Betul. Untuk itu adik-adik, kita juga belajar seperti itu. Kita belajar untuk taat selalu apa yang Tuhan ucapkan, kita ikut kehendak Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, dan kita menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Oke. Dan semoga kreativitas ini membawa sukacita buat adik-adik ya. Iya betul itu Kak Dani. Dan adik-adik harus tetap semangat, Tetap semangat, tetap taat ya Kak. tetap taat. Oke, adik-adik sekian dulu kreativitas kita di minggu ini Iya betul Kak Dani. bersama Kak Angga ya. Iya. Jangan lupa untuk tetap rajin berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, rajin saat teduhnya juga ya Kak ya. Betul sekali Kak Dani. Oke, kalau begitu Kak Dani pamit. Kak Angga pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Shalom adik-adik, berapa banyak adik-adik yang diberkati Tuhan. Kak Kenneth mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan seperti ini. Nah adik-adik, sebelum kita selesai ibadah online Star Kids Family Philadelphia hari ini, Kak Kenneth ajak untuk adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoa, terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan adik-adik seperti ini, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Biar Tuhan lewat pengajaran firman-Mu yang kami terima hari ini, kami bisa terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Diberkati setiap adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Biar Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah mereka, persahabatan mereka, dan terus lewat kehidupan mereka, mereka bisa jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.